Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarmu pada hari ini? Insya Allah kalian semua dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum Pak Bari mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, Pak Bari ingin menyampaikan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ira sebelumnya ya. Kita masih membahas tentang tema 7 ya, tentang tema 7 di subtema 1 pembelajaran 4 ya. Nah, namun sebelum Pak Bari melanjutkan materi pada pagi hari ini ya, alangkah baiknya jika kalian sudah menyiapkan yang pertama alat tulis kalian, yang kedua buku tema kalian ya. Selanjutnya kalian juga sudah mandi, sudah sarapan ya, sudah siap untuk belajar. Walaupun kita belum bisa belajar secara langsung di sekolah ya, namun kalian masih belajarnya online di rumah ya. Oke, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa Allah berikan kita kemudahan dalam belajar, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita nikmat ya, nikmat panjang umur, Allah berikan kita rezeki yang halal, yang berkah ya, dan memberikan hasil sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Sebelum Pak Bari masuk materi, Pak Bari ingin menyampaikan kepada kalian ya, pentingnya menjaga kesehatan ya, apalagi dengan kondisi cuaca yang lagi seperti ini, musim hujan ya, dimana musim hujan ini pastinya mudah sekali penyakit-penyakit datang ke tubuh kita ya, bakteri-bakteri, virus-virus datang ke tubuh kita. Nah, alangkah baiknya kalian wajib menjaga kesehatan kalian dengan cara berolahraga ya. Selain berolahraga, kalian juga makan makanan yang sehat ya. Oke, kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini. Pak Bari akan sedikit membahas tentang tema 7 pembelajaran 4 ya, subtema 1. Ada di buku kalian di halaman 31 ya. Di buku kalian di halaman 31. Nah, di mana di sini ada pemimpin ya. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Nah, di pembelajaran sebelumnya Pak Bari sudah sedikit bahas tentang pemimpin ya. Ada pemimpin di sekolah, ada pemimpin di rumah, ada pemimpin di negara, dan lain sebagainya. Pak, apakah semua orang bisa menjadi pemimpin? Iya, semua orang bisa menjadi pemimpin ya, dengan syarat-syarat pastinya ya, dengan syarat-syarat tentunya. Nah, pemimpin ini adalah contoh bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemimpin yang selalu baik akan menularkan nilai-nilai kebaikan. Jadi jangan kalian menjadi seorang pemimpin tapi kalian sendiri belum baik ya, belum benar, belum bisa menjadi contoh untuk anggota-anggota kalian ya, atau untuk orang-orang yang kalian pimpin. Nah, yang namanya seorang pemimpin itu bisa menjadi contoh ya, harus bisa menjadi contoh kepada anggota-anggotanya atau kepada orang-orang yang dipimpinnya, bukan malah menjadi contoh yang tidak baik ya. Contoh di sekolah lah ya, pemimpin kelas misalkan, seorang ketua kelas itu harus bisa memberikan contoh yang baik untuk teman-temannya. Ketika misalkan ada PR, ya dia wajib mengerjakan, bukan hanya dia sebenarnya ya, tapi semuanya ya. Nah, pemimpin kelas ini memberikan contoh yang baik, datang tepat waktu ya, datang tepat waktu. Ketika memang mendapatkan jadwal piket, mengerjakan piket dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu seorang pemimpin ya, seorang pemimpin seperti itu. Jadi memberikan contoh yang baik untuk para anggotanya ya. Oke, di sini ada
bacaan di halaman 31, hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Ratna, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Bukan Dokter Ratna ya, Dokter Rena, Dokter Rana. Pak Bari ingat nama jalan Ratna, jalan Dokter Ratna itu di dekat rumah Pak Bari ya. Dokter Rena baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Dia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktek di rumah sakit umum kabupaten di daerahnya ya. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Ya. Terus di sini sampai dengan halaman 32 ya. Coba kalian baca. Kalian baca sampai dengan halaman 32 ya. Nah, di halaman 33 di sini ayo berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi ya tentang teks yang tadi Pak Bari baca yang di halaman 31 sampai dengan 32. Jadi kalian baca dulu dengan baik ya. Kalian baca dulu dengan dengan hati-hati. Terus seorang dokter, guru, kepala sekolah atau pemimpin lainnya memiliki tempat yang berbeda saat bekerja. Namun kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, menurut kamu apa yang akan terjadi apabila pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik? Ya, baik itu dokter, guru, kepala sekolah atau pemimpin lainnya lah ya, RT, RW, ya, lurah dan sebagainya. Bagaimana menurut kamu jika seorang pemimpin tersebut tidak memiliki nilai kepemimpinan yang baik? Itu nomor 1. Yang nomor 2, kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab? Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin? Nah, dari 2 pertanyaan ini ya, kalian coba diskusi, boleh dengan orang tua kalian atau dengan saudara kalian ya. Nah, kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan kayaknya kalau di buku tema nggak muat ini ya. Kalian kerjakan di buku tulis tema kalian ya. Di buku tulis tema kalian tentang 2 soal ini ya, menurut pendapat kalian ya. Oke. Perhatikan di halaman 33 di sini ada 2 anak yang sedang berdiskusi ya. Pekerjaan Dokter Rana adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak yang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Nah, jadi berbicara tentang pengabdian ya, tentang kemanusiaan, bukan hanya seorang dokter, tapi semua orang pun harus bisa memiliki nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, ketika memang kamu lagi di jalan, ada misalkan seorang membutuhkan pertolongan kalian, ya apa yang harus kalian lakukan? Ya, membantunya lah ya, membantunya, menolongnya. Bukannya karena kalian memang lagi buru-buru jadinya, saya lagi buru-buru, nggak sempat nolongin. Nah, misalkan contoh, ada kecelakaan, ya ada yang jatuh dari motor atau sepeda, dan kalian melihatnya apa yang harus kalian lakukan, ya. Nah, di sini penting nilai kemanusiaan, ya, nilai kemanusiaan. Oke, di halaman 34. Di halaman 34 berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua apa sih? Ayo. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kira-kira nilai-nilai yang terkandung dalam sila pada Pancasila kedua apa menurut kalian? Iya, di sini udah ada di buku kalian ya. Udah lengkap ini di buku kalian. Nah, di sini ada kalian diminta ya. Salah satunya gini, mengakui persamaan derajat, persamaan hak serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit. Nah, di sini mengakui persamaan derajat. Jadi nggak boleh yang namanya kalian tuh membeda-bedakan. Ya, membeda-bedakan warna kulit,
membeda-bedakan suku, membeda-bedakan agama dan lain sebagainya, ya. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, ya. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, di sini berikanlah contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu? Jadi di sini Pak Bari minta kalian bukan mencari, ya, bukan mencari jawabannya itu di Google dan lain sebagainya, tapi berikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya, contohnya apa? Ya, yang benar-benar nyata, yang benar-benar nyata. Jadi bukannya kalian bahasanya juga pakai bahasa kalian juga nggak jadi masalah, ya. Ya, jadi yang benar-benar sesuai dengan kehidupan yang kalian yang ada di sehari-hari, ya. Ini Pak Bari lagi flu nih, lagi kurang sehat, jadinya suaranya agak bindeng-bindeng. Oke, di halaman 35, ini Pak Bari ringkas aja nih, ya. Di halaman 35 ini berkaitan dengan ASEAN. Ya, coba ingat-ingat lagi, ASEAN itu apa? Didirikannya di mana? Tanggal berapa? Kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Ya, terus apa namanya? Kenapa lambangnya seperti itu, ya? Oke, perhatikan. Carilah informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut. Carilah dari buku referensi di perpustakaan sekolah. Nah, kayaknya kalau di perpustakaan sekolah mah karena kalian belum bisa ke sekolah, ya. Jadi belum bisa ke perpustakaan sekolah. Mungkin ketika kalau misalnya saat ini kita sudah masuk, kalian boleh cari di perpustakaan sekolah, ya. Kalian boleh cari di buku-buku lain, di referensi lain, atau boleh kalian cari juga apa namanya di internet, ya, pastinya dengan didampingi orang tua, ya, tentang KTT 1 ASEAN di Bali, ya. Pak, KTT apa sih? Konferensi tingkat tinggi. Dari informasi yang kamu kumpulkan, buatlah laporan mengenai peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN, ya. Lalu kerjasama parlemen di ASEAN, ya. Contoh, ya. KTT ASEAN di Bali tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 1976. Peran Indonesia menjadi penyelenggara KTT ASEAN, ya. Lalu pembentukan sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. Wakil Indonesia berhasil menjadi sekretaris jenderal di ASEAN. Kerjasama parlemen di ASEAN, ya, kerjasama antar parlemen di negara-negara ASEAN, mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen pada tahun 1974 dan seterusnya. Lalu pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 19 Juli tahun 2011 apa, ya. Dan udah itu aja, ya. Pak, kerjakan di mana? Kayaknya kalau kerjakan di buku temamu nih nggak cukup, ya. Jadi kayaknya harus dikerjakan di buku tulis tema kalian, ya, di buku tulis tema kalian. Terus halaman 36 nggak usah, ya. Nah, jadi Pak Bari ulangi sekali lagi. Tugas kalian yang pertama halaman 33, ya. Silakan kalian kerjakan. Kalian kerjakan diskusi, ya, tentang kepemimpinan, ya, tentang kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin jika tidak memiliki nilai kepemimpinan yang baik, apa saja tuh dampak-dampaknya. Terus kepada siapa saja sih pemimpin tersebut bertanggung jawab, apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin. Nah, untuk nomor 2 contoh gini, misalkan guru, kepala sekolah, RT RW, kepada siapa saja dia harus bertanggung jawab, apa yang perlu disyukuri, ya, tentang kepemimpinannya. Nah, itu kerjakan di buku tulis kalian, ya. Dan halaman 35 juga kerjakan di buku tulis, ya. Serta halaman 34, ya. Halaman 34 jika memang memadai muat, silakan dikerjakan di buku tema kalian. Tapi kalau nggak muat juga di buku tulis, ya. Oke, Pak Bari akhiri dulu kegiatan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.